Selamat pagi ini kita berjumpa dengan Septina Layan. Halo Septina, apa kabar? Halo kakak, halo selamat pagi, puji Tuhan. Bagaimana? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan sehat. Karena ini kesibukannya luar biasa. Aduh. Ini. Oke, kakak Septina, ini ada dalam OPK, obrolan pelayan Kristus, episode yang ketiga. Kita mengajarkan kakak Septina di episode kali ini. Mungkin kakak Septina bisa menceritakan sebenarnya kakak Septina ini dari mana sampai sekarang bisa ada di Merauke. Oke. Baik, jadi saya lahir dan besar di Merauke. Jadi orang tua, bapak mama itu guru. Jadi ketika itu kalau tidak salah misi gereja juga ya, karena bagian dari waktu itu bapak kalau tidak salah di Ambon sedang sekolah, tapi akhirnya meninggalkan sekolah sarjana itu, dan karena mereka tamatan SPG kan, jadi langsung SPG, ya. ke sini. Nah jadi ketika bapak mama sekitar tahun berapa ya, 70 kalau tidak salah 60 lebih atau 70-an sampai di Merauke, akhirnya kami semua lahir besar di Merauke. Dari anak pertama ya? Dari anak pertama sampai saya, jadi kami ada 7 saudara. Yang pertama lahirnya, jadi yang ke-7 sampai ke-5 semuanya lahir di pedalaman. Di pedalaman Merauke, berarti di daerah Bovendigul, Bade, Mapis segala macam. Nah, semuanya di selatan. Berarti memang perintisnya, Iya. Jadi ya. kakak yang ke-6, kakak Erik sama saya yang lahir di kota. Di Merauke. Di Merauke. Oke. Gitu. Lahir di Merauke, berarti sekolah di Merauke semua atau iya. sekolah di pedalaman? Oke. Jadi TK-nya di Merauke. TK-nya di TK Bernadetta 2. Kalau sekarang tuh jadi TK apa ya namanya, sudah ganti yang di Kelapa 5. Fatima. TK Fatima kalau tidak salah. Terus kemudian SD-nya karena bapak mama harus buka sekolah di Bupul, Kampung Tof-Tof, Bupul 7. Akhirnya saya ke 6 tahun di sekolah di sana sampai tamat. Jadi tidak SD saja tamat, kembali lagi ke Merauke karena dulu belum ada SMP di Bupul. Waktu itu bapak masih proses untuk buka sekolah, buka SMP juga di sana. Jadi akhirnya saya ke Merauke kembali sekolah di SMP John. SMP John, setelah itu lanjut sampai KPG. Lulus sampai selesai di KPG. Begitu ceritanya. Baik, setelah dari KPG ya, terus berpikir untuk masuk di sekolah seni. Jadi itu ceritanya bagaimana? Karena tidak connect. Jadi begini. Jadi sejak di Bupul itu saya suka main gitar dan menyanyi. Jadi kalau bangun pagi itu satu hutan-hutan di pedalaman itu di Bupul, dari jalur sampai jalur berapa itu pasti dengar saya nyanyi. Ini pasti anak perempuan ini sama nyanyi. Jadi itu kayaknya langsung mulai panggilan, kakak tertarik. Terus sebenarnya ada misi di mana membanggakan orang tua. Nah misi itu ketika saya selalu lihat tiap hari itu bapak buka radio, putar radio. Nah terus saya pikir, ini kalau saya sampai di Merauke saya harus ikut lomba-lomba supaya saya nama tuh terdengar di radio. Akhirnya ikutlah bintang radio tuh. Pertama dari situ bintang radio juara 1 2007 ya? Iya 2007 karena saya pas usia 16 tahun di 2007. Jadi 2007 juara, 2008 tidak boleh ikut, 2009 ikut juara lagi. Nah dari situ saya pikir tamat KPG saya ngajar di Safri 1. Tapi sebelumnya PPL-nya di MAPI, 3 bulan di MAPI. Nah itu kerjaannya kayaknya hubungan musik semua selalu ke saya begitu. Saya langsung pikir ini kayaknya saya harus menambah pengetahuan, menambah apa yang saya butuhkan untuk bisa mengajarkan musik dengan baik seperti itu. Akhirnya setelah tamat KPG saya bukan melanjutkan sebagai guru, tapi saya pakai ijazah SMA daftar lagi kakak di ISI Jogja. Begitu ceritanya. Wah. Berarti sudah dari sejak kecil ya? Kecil. Masih mungkin belum sekolah juga ya, sudah. Iya. Biasa. Saya menyanyi bintang radio kecil tuh waktu TK. Nah itu langganan radio kecil tuh dari TK Bernadetta 2 tuh saya itu sama Bruder Panggi yang bawa mobil mobil keuskupan yang putih dulu tuh yang bak terbuka itu, ingat saya waktu itu. Aduh. Oke, terus waktu itu Kak Septina melanjutkan di ISI ya, ISI Yogyakarta. Jogja, betul. Kenapa memilih ISI Yogyakarta? Apakah karena berpikir Yogyakarta itu mata pelajar atau supaya? Iya. Jadi dulu saya punya beberapa referensi. Salah satunya ISI Jogja, terus ada Akademi Musik Indonesia di Jakarta, Institut Kesenian Jakarta. Nah tapi lalu karena kakak yang pertama, kakak Ishak itu pernah sekolah di Jogja, terus kebetulan kakak perempuan juga di Jogja, ini kayaknya lebih baik di Jogja, lebih supaya reuni.
Lebih aman ada keluarga. Saya ada yang sudah pernah ke sana, jadi tahu kondisi, tahu bagaimana situasi di Jogja. Paling tidak itu bisa kita menang dulu tuh pertama dari situasi seperti itu. Ya, tapi memang Jogja keren sih. Ya, Jogja selalu, ya nyaman memang Jogja. Menyelesaikan studi seni ya. Itu ambil jurusan apa program Jadi studinya? itu program studi seni musik. Kemudian di situ kan ada mayor. Mayornya tuh ada pilihan tuh, ada piano, ada lain-lain. Nah, saya waktu itu antara vokal dan piano. Nah, terus konsultasi kayaknya piano saja. Nah, jadi ambil piano, setelah itu ada minat utama, ada minat pertunjukan atau minat pengkajian atau musikologi atau minat komposisi. Nah, dari sekian minat itu saya lebih cenderung ke minat penciptaan komposisi. Jadi S1-nya tuh mayor piano, kemudian minornya vokal, dan minat utama komposisi musik. Kayak gitu. Berarti memang komplit ya. Ternyata tuh untuk melengkapi gitu. Tapi mungkin ya sudah diatur seperti itu. Betul. Ya. Karena pasti kedepannya ya Tuhan sudah mempersiapkan ya mungkin ya betul. Akan lebih banyak ya terjun ke bidang-bidang itu. Oke, waktu menyelesaikan studi apa skripsi ya? Ya. Skripsi. Itu kan saya melihat ada karyanya itu. Betul. Karya itu memang menjadi suatu apa ya? Bahan akhir atau mungkin tugas akhir. Betul. Atau seperti jadi waktu itu memang persyaratan kami yang komposisi itu memang cukup berat. Jadi sebelum masuk ke meja hijau atau sedang sidang skripsi itu kita harus mempresentasikan karya. Karya itu harus dikonserkan dan dalam proses itu ada proses penciptaan. Jadi waktu itu saya bikin judulnya tuh Ihin Sakil Somalai. Ihin Sakil itu ratapan cendrawasih, Somalai itu burung kuning dalam bahasa Tanimbar. Nah, maksudnya kenapa? Apakah karena Papua ini identik dengan burung cendrawasih atau memang ada pesan yang ingin Septin sampaikan? Jadi sebenarnya saya itu pernah menemukan buku yang ditulis oleh juga aktivis yang ada di wilayah kuskupan-kuskupan yang namanya Memoria Passonis. Memoria Passonis. Memoria Passonis itu ingatan akan kekerasan, situasi-situasi yang pernah terjadi. Dan sebenarnya situasi itu juga saya pernah alami waktu saya masih kecil di Bupul kayak gitu. Jadi akhirnya dari bacaan-bacaan itu terus mengingat kembali semua intuisi saya rasa bahwa sebagai seorang musisi, komposer yang peduli kepada manusia itu saya harus mengangkat ini dalam karya seni. Akhirnya saya berpikir untuk mengangkat karya ini dan berkomunikasi dengan orang tua dalam konteks bahasa Marin waktu itu. Jadi saya ketemu Mama Catherine Andiken. Itu di Buti. Dan Mama sudah almarhum, tapi setelah saya pertunjukan selesai saya ke Merauke bawa karya ke Mama nonton, saya bawa sirip pinang, Mama dia menangis. Baru Mama dia tanya sekarang di mana? Saya di Jayapura. Kenapa kok ke Jayapura? Harusnya kok di Merauke. Kembali ke sini, kok harus angkat kembali. Nah itu sebenarnya bagian-bagian dari sisi itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Kenapa harus terus terpanggil melaksanakan hal-hal yang mungkin susah kayak gitu. Iya. Atau mungkin juga karena mungkin di Merauke ini belum ada sekolah tinggi yang mungkin jurusan musik. Dan itu pun memang sampai saat ini masih bolak-balik ya. Oke, Jayapura. Masih bolak-balik. Aduh, masih bolak-balik. Untuk karya-karya yang Septin sudah buat selain tugas skripsi itu ada karya-karya apa lagi ya? Jadi setelah skripsi itu saya lalu menemukan konsep karya yang saya sebut dengan lamentasi atau lamentation atau ratapan. Jadi lamentation itu akhirnya menjadi konsep karya besar dalam setiap karya-karya yang saya buat. Jadi saya punya satu refleksi ketika menemukan buku Memoria Passonis dan merefleksikan kembali kenyataan kehidupan di sini. Saya merasa lamentasi itu menjadi satu konsep yang tepat, sehingga di tahun 2014 saya tamat 2014, Ihin Sakil 2014, 2015 awal itu saya bikin karya judulnya Kababor. Itu pakai bahasa Biak. Kababor artinya berlayar. Nah dalam berlayar itu kan kayak gelombang, terus ada banyak badai. Nah di situ ada retapan tuh, kita memanggil bagaimana pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan kita dari badai itu. Nah itu. Terus 2016
2019 saya juga bikin karya Lament of Story. Itu juga untuk kalau yang Kababor itu untuk ensemble Kak. Jadi ada vokal, ada tifa, ada instrumen-instrumen Papua. Kalau yang Lament of Story itu karyanya dipentaskan di Jogja, choir itu bersama Cantabile Chorale di Jogja. Oh iya. Wah, itu sama juga konsepnya masih lamen juga. Iya. Terus kerjasama sama Mas Gari Nugroho. Nah itu yang keren itu. Nah itu Planet Sebuah Lamen. Itu bagaimana kok tiba-tiba Mas Gari bisa gandeng Septina? Wah itu ceritanya juga panjang itu. Jadi Mas Garin dia sempat ke Jayapura, dia berkomunikasi dengan salah satu teman dosen. Dia bilang saya ingin casting, bukan bikin karya, saya ingin casting teman-teman dari Papua. Oke, jadi castingnya apa? Menari dan nyanyi. Oke, kalau gitu akhirnya teman dosen itu hubungi saya, tolong siapkan anak-anak muda untuk casting. Oke, siap. Jadi sudah saya sebarkan semua ke choir-choir di Jayapura. Tapi Mas Garin mintanya sore jam 4 sore. Waduh, itu kayaknya masih susah karena mereka masih kerja, ada yang masih iya, dan perjalanan dari kota ke Waena itu kan astaga jauh sekali. Mereka harus izin jam 3 sore kalau sampai di sini jam 4. Akhirnya karena tidak ada yang datang, Mas Garin lah, kayaknya kamu saja gitu loh. Kenapa jadi saya? Ini saya persiapkan orang, bukan saya. Akhirnya saya mulai beberapa lantunan saya nyanyi, itu explore tuh Kakak, explore. Tidak ada rencana. Jadi memang konsep nyanyian tradisi itu kan biasa langsung konteks. Memang dicari yang lebih ini ya, ke tradisi. Betul. Dia Mas Garin tuh masih bingung dengan konsep yang ada di otaknya, tapi belum tersalurkan, menemukan orang yang tepat waktu itu. Akhirnya ketika saya lantun satu lantunan, ini nih, kok begini? Maksudnya saya cari orang seperti kamu. Dia langsung lagi gitu. Kamu punya karya-karya apa? Saya kasih tahu lah semua karya-karya Lamen. Dia kaget. Ya ampun, kenapa saya bertemukan kamu setelah 10 tahun gitu. Begitu Kakak. Akhirnya sudah kami bekerja sama gitu. Tapi memang luar biasa sih, pada saat itu kita lihat sampai keluar di Metro TV. Iya benar. Artinya apa ya? Suatu kebanggaan bagi kita orang Merauke juga. Betul. Kita melihat dulu adik ini kita cuma bisa ketemu dia ke sekolah naik sepeda. Sekarang dia bisa bicara dengan TV dan membuat satu karya dengan seorang Garin Nugroho. Wah, itu luar biasa. Ya. Puji Tuhan Kakak. Tapi kan Septina juga pernah ya, artinya mempunyai event-event dalam, maksudnya di luar negeri, taraf internasional. Ya, karena saya sering kalau searching kita lihat ya sering ke PNJ ataupun juga ke Eropa. Betul. 2017 itu kami ke Brussels, Belgia. Waktu itu kami opening Europalia Festival. Waktu itu kita bersama ada teman Kakak Markus Peminoto, rekan dosen, itu namanya The Voice of Papua. Jadi kita ada beberapa dengan kakak dua dari orang Serwi, kami ke sana. Itu sama juga konsepnya, membawa nyanyian-nyanyian tradisi kayak gitu. Jadi ada sebuah karya-karya kayak ensemble. Jadi kami sebenarnya jadi kayak satu pelopor bagaimana membuat karya komposisi yang berbasis tradisi Kakak. Karena selama ini kan kita belum punya. Oke, kalau folklore itu pakai ukulele, pakai stem bass, pakai gitar itu pasti. Tapi yang hanya pure tanpa dawai dan hanya perkusi dan instrumen-instrumen yang ada di Papua, tanah Papua itu memang jarang. Akhirnya kami memulai dari situ 2017. 2017. Jadi kan sebenarnya di dunia pun saya penasaran ya dengan Papua ini sebenarnya. Apalagi Papua ini kita lihat bahwa banyak suku, banyak bahasa, banyak tradisi yang memang hampir di setiap daerah itu pasti beda, tidak ada yang sama. Kira-kira menurut Septina ini apa sih yang membuat dunia luar ini tertarik dengan budaya-budaya di Papua ini? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang secara global, orang kan selalu mencari sesuatu yang belum terkaji dengan baik ya. Makanya kenapa ketika kita bilang musik Papua atau bukan musik Papua, apa sih nyanyian-nyanyian, bunyian-bunyian dari Papua, orang tuh tertarik ingin tahu sebenarnya apa. Karena secara kajian atau tulisan literasi itu masih tulisan para pendahulu yang misalnya para Romo yang datang yang secara etnografi mencatat tapi tidak detail. Kemudian ada penelitian-penelitian macam Japkuns tapi tidak pernah ke Papua, hanya menulis dari Belanda misalnya. Terus ada
apa namanya ya orang-orang yang datang sebagai apa membawa rempah-rempah dan lain-lain ya kayak gitu. Akhirnya cuma mendengarkan cerita lalu menulis, hanya sebatas itu. Sehingga penasaran akan nyanyian atau bunyi-bunyian musik di Papua tuh masih terus penasaran sampai hari ini sebenarnya kakak gitu. Kemudian secara spesifik yang membuat Septin harus menggali budaya-budaya Papua, mungkin selama ini apa yang oke lah di Papua Selatan ya, Kepi, terus Marin secara besar, betul. Di bagian utara ada Biak. Betul. Apakah masih ada misi untuk ke suku-suku lain? Misinya, jadi saya mulai dari yang paling dekat dulu kakak. Jadi misinya saya ingin menyelesaikan semua yang ada di selatan. Iya, amin. Iya, jadi dari Merauke itu kan masih ada apa namanya sub-sub ya. Misalnya kalau kita bilang sekarang Marin ada Maruriman Gay, ada Yeinan kayak gitu-gitu. Nanti ada Kimbam lagi kayak gitu tuh ada Kanum lagi. Nah itu sebenarnya secara bunyi saya pengen tahu apakah ini benar-benar ada perbedaan atau tidak. Nah jadi sekarang mulai dari situ dulu. Kemarin di Kepi baru Yakai. Ya mudah-mudahan bisa ke Biagar, Kayagar. Setelah itu baru ke Mandobo kak, baru ke Asmat kak. Itu sama misi kakak. Pokoknya perjalanan akan terus dijalankan selama masih hidup. Terus kan saya kan mengajar di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua. Apakah di dalam ISBI sendiri istilahnya apa ya, tenaga ahli atau mungkin yang mempunyai profesi seperti Septin ini, apakah Septin sendiri atau teman-teman lain juga ada ya untuk menggali mungkin di contoh di Jayapura ya, di Jayapura, di Biak dan lain-lain. Kalau di ISBI Tanah Papua sendiri sebenarnya yang fokus ke lantunan sampai hari ini masih saya sendiri kakak. Oh gitu ya. Ada kakak satu, kakak Markus, tapi lebih fokus ke sound sonic, jadi kayak lebih ke soundscape, merekam semua suara-suara alam. Jadi dia bisa sampai 3 hari di hutan hanya untuk merekam cendrawasih gitu. Iya, iya betul. Dengan cara udah pokoknya perlengkapan zoomnya sampai berapa meter pakai kayu diangkat ke atas supaya karena cendrawasih kan selalu di atas ya. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya kakak fokus ke situ sementara saya fokus ke sini. Jadi memang kita secara tidak langsung kayak seperti membagi kita mau kemana. Itu sebenarnya panggilan sebenarnya kayak. Jadi memang tidak ada rekan-rekan yang ini ya, ini ya. Ya, kalau sampai detail masih sampai ke wilayah hampir semua memang saya masih sendiri sih kakak. Kakak-kakak yang lain fokusnya bidang-bidang yang lain. Kayak karena memang musik tuh luas sekali, kita bisa sampai mau kemana-mana juga sebenarnya. Aduh. Oke, Septin sebagai dosen, ya, seniman, ya, kemudian ibu rumah tangga juga. Betul. Ini kan berat ini. Betul, berat sekali kakak. Yang membuat sehingga panggilan ini memang melekat dan saya harus jawab, saya harus kesana, saya harus. Kira-kira. Oh ini kalau begini bahaya, bisa pakai menangis ini. Aduh, jadi sebenarnya karena sejak kecil punya kerinduan, Tuhan kasih apa istilahnya berkat bisa sekolah gitu dengan begitu banyak tantangan waktu itu. Selesai studi, kemudian ke Jayapura mengajar. Nah sebenarnya setelah waktu menikah 2017 itu suami saya itu sudah menyatakan diri bahwa karena kamu melakukan hal ini untuk orang banyak, maka kalau Tuhan memberikan kita berkat punya anak di awal pernikahan, maka saya akan mendukung sepenuhnya. Begitu. Dia bilang begitu dan betul. Baru 1 bulan langsung mengandung. Akhirnya dia sudah bilang sesuai yang dia bilang. Saya tidak mau akhirnya nanti kita orang anak nanti gimana gitu. Jadi saya bersedia. Artinya apa yang kamu kerjakan itu juga saya yang kerjakan. Kalau kamu mundur maka orang pertama yang kecewa adalah saya gitu, dia bilang kayak gitu. Itu kakak. Akhirnya dari sekian proses yang berat, bahkan habis melahirkan kami sama-sama ke Kepi. Saya si kecil sama bapak masih umur 3 bulan. Wow. Kami ke Kepi, turun ke kampung-kampung. Nah dari situ dia udah bilang tuh tidak ada lagi kata mundur sampai apapun tantangannya, misi ini harus terus jalan. Jadi akhirnya panggilannya ke saya merangkul semua bersama keluarga juga. Ya, memang ini support sistem ini memang sangat penting, apalagi kalau kita sudah berkeluarga tentunya.
ya bisa jadi kalau profesi seperti ini kan banyak waktu lebih banyak di luar daripada Betul. ketimbang di rumah. Di rumah. Gitu. Tapi ya luar biasa yang mempunyai suami juga yang Iya. mendukung profesi dan ya karena mungkin ini ya Iya. Sefrekuensi Kakak. Kami punya banyak perbedaan pendapat, tapi untuk masalah ini kami satu frekuensi. Bahwa dia bilang tidak semua orang terpilih untuk melakukan hal-hal begini gitu. Ketika sudah menjawab panggilan ini, saya rasa saya sudah memilih berkarya di sini, saya harus menyelesaikan, dan dia juga mendukung 100%. Gitu. Ya, memang kalau saya kenal ya, kalau yang Septin dari kakak-kakak sampai Septin sendiri, memang semua memang ya sebagai penyanyi, pemazmur di gereja. Ya. Bahkan saya dengan Eri juga pernah kita satu grup untuk membuat satu grup. Ya. Jadi memang ya kalau dulu waktu pas saya dengar Septin pulang kemudian berkarya, saya sudah tidak kaget. Cuma memang hal yang menjadi luar biasa bahwa karya-karya itu bukan cuma untuk lingkungan kita sendiri, tapi bisa disuarakan di tingkat nasional bahkan sampai internasional. Dan ini tentu suatu kebanggaan untuk kita orang Papua Selatan ya mempunyai adik Septin. Karena begini ya, sekarang banyak kita punya adik-adik lebih cenderung menuntut ilmu ya, lebih ke bidang sosial, politik, ataupun teknis. Ya. Jarang yang orang untuk memberi diri atau melihat bahwa seni ini saya penting. Terlebih khusus untuk kita punya adik-adik yang orang asli Papua ini. Karena seperti kemarin di Semiloka ya, salah satu saya dengar orang bicara, kalau bukan kita selesai kita berarti kita punya budaya habis sudah. Kita anak-anak cuma istilahnya sibuk dengan hal-hal lain, musik-musik yang lebih modern, kontemporer. Ya. Jadi dari pengalaman saya, waktu saya turun ke kampung tuh orang tua cukup kaget. Orang tua bilang, ini sebenarnya malaikat mana yang datang sampai mau kasih habis waktu, kasih tinggal keluarga, datang ke sini. Terus saya bilang begini, entah kenapa saya akan merasa susah kalau saya tidak menjalankan panggilan ini, Kakak. Saya bisa hanya main musik misalnya, bisa tuh entertain juga bisa gitu sebenarnya. Saya memilih mana saja bisa, tetapi ini menurut saya penting sekali dan sudah tidak bisa dikompromikan bahwa ya atau tidak gitu. Sehingga sejak 2018 itu saya turun ke kampung mulai dari KP. Di situ saya mulai menemukan titik di mana ini sudah saya punya jalan. Nah di situ banyak orang tua mengeluh bahwa kita punya anak-anak lebih cenderung untuk ya mungkin karena memandang seni itu bukan sesuatu yang dihormati gitu ya. Padahal seni itu bagian dari sebuah kehidupan yang kalau tidak ada seni orang bisa mati. Jadi kalau dalam masyarakat bilang biak go baidor nanggomar. Yang itu kalau tidak salah yang artinya kalau saya tidak menyanyi saya akan mati. Nah, sebenarnya seni itu bagian dari kehidupan yang harusnya dilihat bahwa seni itu juga punya pengetahuan. Nah, biasanya orang kira sekolah musik, sekolah seni itu hanya menyanyi, main-main gitar, ya sudah melukis-melukis, gambar-gambar, bikin-bikin apa gitu. Padahal ketika kita belajar musik seni secara dalam, baru kita tahu ternyata musik itu pengetahuan. Mempertanyakan kenapa musik ada di Mamapi, kenapa nyanyian ini ada di sini, apa yang menyebabkan nyanyian ini seperti ini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan itu lalu kemudian dijawab dalam konteks pendidikan seni sebenarnya. Jadi besar sekali tugasnya, Kakak, malah tanggung jawabnya. Kalau kita lihat dalam acara-acara ya pemerintahan ataupun pasti mereka cari siapa nih talentnya, siapa yang bisa menyanyi, siapa yang bisa menari, siapa yang bisa ini. Tetapi ya mungkin selama ini kalau saya lihat pada umumnya warnanya sama saja. Ya selalu kan tarian Yospa. Bahkan mungkin kita bisa lihat di beberapa event ya begitu ya. Sanggar-sanggar yang mengisi ya. Tetapi mungkin dalam segi contoh seperti kemarin dalam segi musik liturgi, kalau kita ada macam perayaan peringatan Injil masuk di Papua Selatan ataupun tabisan ataupun kunjungan uskup ke daerah-daerah kepikiran Kimam, Mapi, Muyu dan Minip Tanah Merah. Kalau bisa melahirkan musik-musik inkulturasi liturgi gereja ini saya lebih bagus ya. Sangat ragam dan kaya, Kakak. Jadi sebenarnya motivasi saya
menjalankan proyek-proyek karya pendokumentasian itu adalah pada ujungnya terakhir adalah gereja. Iya, jadi sebenarnya akhir dari semua perjalanan itu adalah ujungnya gereja. Bahwa setelah kajian-kajian ini terkumpul, mari kita bikin sebuah inkulturasi yang betul-betul terkaji. Karena proses ini kan proses mengumpulkan bukan hanya bunyi-bunyian, tetapi mengumpulkan dan merangkul orang tua-tua yang terlibat. Nah, akhirnya dengan merangkul itu sebenarnya inkulturasi itu tercapai ketika tidak hanya sebatas perayaan atau hanya tidak sebatas ya udah kita pakai gaya ini gaya itu, tetapi yang paling penting dari inkulturasi itu bagaimana setelah itu semua selesai kita merangkul orang tua-tua, orang-orang yang memiliki tradisi itu untuk terus berada di dalam naungan gereja gitu, betul-betul memiliki gereja. Itu sebenarnya tujuan akhir dari semua perjalanan ini. Oke, baik. Kemarin dalam struktur kepengurusan KPTI Kabupaten Merauke, Septin juga masuk dalam bidang litbang ya? Litbang, awalnya penciptaan, tapi lalu minta ke litbang ya. Kira-kira target ya jangka pendek lah ya, kalau di Kabupaten pasti banyak. Jangka pendek ini apa ini? Tahun ini kita akan membuat hasil penelitian, seminar hasil penelitian kajian nyanyian di Malin itu. Nah, hasil kajian itu kita serahkan ke penciptaan. Bidang penciptaan silakan melanjutkan untuk menciptakan ordinarium dan lain-lain. Segitu. Jadi kita semacam hasil penelitian itu sudah menyusun misa dalam bahasa Malin. Jadi dari dalam nama Bapa sampai penutup. Itu lengkap ya dengan prefasinya, iya. Dengan kemudian mazmurnya, kemudian bait pengantar Injil. Lalu masuk ke Bapa Kami, Aku Percaya, terus proporiumnya dari pembukaan, persembahan, komuni, syukur dan penutup. Ordinariumnya juga tuh kan tinggal menulis doa yang sudah benar-benar ada kan, jadi tinggal ikut. Jadi secara teks sudah selesai. Itu yang akan diseminarkan. Nah, dari hasil seminar itu kami berharap bidang penelitian, bidang penciptaan segera mengambil dokumennya untuk dijadikan benar-benar bunyi-bunyian untuk nyanyian inkulturasi. Seperti itu. Oke. Pesan dari Kakak Septin, terutama bagi kita punya anak-anak muda yang sekarang kan banyak yang terpengaruh dengan perkembangan zaman. Betul. Musik segala macam ya. Apalagi kalau kita di Papua Selatan ini kan rap. Ya. Rap ataupun istilahnya reggae dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita mempunyai atau di Papua Selatan ini mempunyai suatu budaya atau seni yang sangat luar biasa kalau kita memang betul-betul mau mendalami, mengkaji, kemudian bisa mempresentasikan atau menampilkan karya-karya itu. Pesan Kakak Septin untuk anak-anak muda, artinya supaya mungkin saya mau sekolah seni juga seperti Kakak Septin. Karena memang di Merauke sendiri pun belum ada mau bilang profesi ataupun ini seperti Kakak Septin. Baik. Jadi saya berharap masih banyak orang yang membantu saya, sehingga saya juga berharap adik-adik muda, anak-anak muda di selatan ini, di Papua Selatan ini berani mengambil keputusan untuk juga terjun ke dalam dunia seni. Jadi di Papua, tanah Papua satu-satunya saat ini ada di ISBI Tanah Papua. Saya juga ngajar di situ. Silakan, saya berharap anak-anak muda Papua Selatan bisa ke sana mengambil bidang sesuai minatnya, dan itu bagus sekali untuk ke depan. Dan saya berharap orang tua gitu ya. Orang tua juga mendukung itu, bahwa jangan bertanya kalau kita sekolah seni kita akan makan apa gitu ya, atau kita akan jadi apa. Wah, sekarang sudah banyak, mau jadi apa saja bisa. Semua tergantung pilihan. Jadi pegawai negeri juga bisa, sangat bisa, karena sudah banyak ranah yang membutuhkan sarjana seni gitu. Kemarin terakhir di RRI Merauke itu ada tulisan sarjana musik, seni musik. Nah, sayangnya tamatan ISBI itu sudah terpakai semua. Artinya kita sedikit yang kuliah di sana yang sudah selesai itu langsung dipakai, maksudnya berguna. Ada yang ngajar, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, sehingga habis tuh sarjananya. Jadi masih menunggu lagi yang sedang proses. Maka sebenarnya ayo kita sama-sama tingkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita dengan pendidikan. Pendidikan tuh pasti jadi utama, kayak gitu kan.
Itu sih pesan saya. Wah, luar biasa. Saya bayangkan sih kalau ada 5 saja ya, Betul. anak-anak muda di Merauke sini yang Kita bolak-balik mungkin ide. mungkin dari MAPI dong ada, dari MUI dong ada. Betul. Dan kamu datang di Merauke sini meeting, misalnya kakak ini ada Iya. begini, wah ini pasti akan sangat luar biasa dan kekayaan liturgi musik Liturgi ya, kulturasi itu sangat kaya. kaya. Mudah-mudahan nanti di 5 tahun terakhir LP3KD kita bisa bikin untuk konser kekayaan liturgi. Jadi konser inkulturasi nyanyian Selatan Papua atau Papua Selatan. Oh, itu yang sementara di ini ya proyeknya. Amin itu. Ya, semoga tahun depan kita bisa realisasikan supaya apa ya, mungkin masyarakat ini butuh bukti dulu. Betul. Kami bicara banyak kan tidak. Mungkin dengan bukti tentang iya betul, dan mungkin pastinya orang-orang tua Maria juga kan, aduh ini sudah yang kami dah mungkin betul. kerinduan sejak lama. Lantunan itu bahasa, aduh ya sudah. Betul. Ya. Oke, Kakak Septin, terima kasih untuk kehadirannya di sini. Terima kasih banyak. Saya harap Kak. nanti ya ke depan bersedia datang lagi untuk berbagi Siap. cerita, terutama Pasti. untuk memotivasi kita punya anak-anak muda itu, adik-adik ini supaya kita punya seni yang luar biasa. Mari kita sama-sama. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, Meskipun mungkin teman-teman atau adik-adik lihat bahwa Adik Septin ini tuh bukan hitam kulit, Betul, bukan keriting rambut bukan lagi. keriting rambut, Ya, tapi hati keriting tetapi sekali. hati kita. Tapi artinya semangat untuk kita yang luar biasa. Iya, iya, Dan udah. itu pun saya rasa banyak juga anak-anak yang memiliki semangat dan betul. effort yang sama. Semoga ke depan Amin. ya Kakak Septin bisa merangkul teman-teman atau adik-adik supaya Lebih banyak kita lagi. sama-sama lagi supaya betul-betul seni, budaya, terutama musik inkulturasi gereja Katolik di Papua Selatan ini semakin maju dan Amin. oke, makasih. Terima kasih.